yang penting pun angsal bibit sing kualitas, ya, dengan satu tanam yang benar, ya muga-muga tanimu ya saged mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nama Pak Afi berasal dari Kampung Tegal Temu, RT 2 RW 4, Desa Manding, Temanggung. Latar belakang saya yaitu waktu dulu saya bekerja di bidang keamanan yaitu security, sehingga selanjutnya di usia 49 ini saya sudah beralih ke bidang pertanian, yaitu membuka pembibitan sayur mayur seperti cabai, terong, tomat, kembang betul, dan lain-lain. Berawal saya dulunya terinspirasi membuka pembibitan karena saya di kampung istilahnya termasuk orang pendatang. Jadi saya tidak punya tanah pertanian, sehingga melihat prospek ke depan karena di lingkungan Temanggung adalah pertanian sayur mayur, sehingga saya terinspirasi untuk membuka bibit sayur mayur. Saya berawal dari tahun 2010 menggeluti pembibitan sayur mayur dengan hanya ukuran 6x12 dari tahun ke tahun, sehingga saya menambah lokasi. Untuk tahun pertama menambahkan 6x12 tahun 6x12. Selanjutnya dalam tahun kedua menambah 500 meter persegi, sehingga merasa optimis bahwa untuk ke depan pembibitan sayur mayur akan lebih maju, lebih dikenal oleh masyarakat luas di Temanggung dan sekitarnya, sehingga kami berusaha maksimal bagaimana mengembangkan bibit sayur mayur ini di Temanggung. Dalam satu kampung ini ada 7 greenhouse. Istilahnya dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dekat masjid Singwong Jenengan. Yurkilan itu dekat Radio Angkasa 701. Yang satunya dekat Anwar Tani. Toko. Yang 8, yang cabang yang di Maduso. Maduso dekat terminal Temanggung, yang seluas 2.500 meter. Itu hanya satu lokasi tapi luas. Dan prospek ini kan yang namun bibit cabai, tomat, terong, tembangku, kubis, kan mudah-mudah gitu. Ya, kadang-kadang misalnya onten dulu, misalnya kan bibit gandum. Maksudnya membaca prospek yang dibutuhkan pada saat ini benihnya yang benih apa saja itu kan nonton tadi. Tapi untuk yang dagangan yang langsung itu, sing dagangan tanpa pesanan itu ya mungkin kita hanya coba pertama. Yang penting kita punya semua kan dari jenis-jenis itu.
biasanya pada musim hujan, curah hujan pertama itu biasanya cabai keriting itu hampir rata-rata keriting, cabai besar. Mungkin kalau setelah akhir-akhir biasanya cabai rawit merah. Karyawan tetap ada 8. Posisi ya tadi dari awal ini ya aja memberdayakan masyarakat sekitar. Tapi kan kadang-kadang ya ada yang mau, ada yang tidak gitu. Jadi, akhirnya karena kita butuh ya, kalau yang warga sendiri tidak ada ya ambil dari orang luar desa gitu. Warganya itu yang pertama ya pas waktu musim rame, masalah perawatannya pas jatuh sulit. Yang kedua masalah kecambah. Ketiga itu kita harus kerja keras masalah pengiriman karena petani besok harus tanam ya, kalau harus minta pagi ya pagi, kalau pagi sekali, kalau enggak misalnya kok sore, akhirnya kita juga sampai malam karena besok pagi sudah mau ditanam, kita malam-malam masih kirim. Nah, itu waktu kalau di situ masalah waktu. Nonton sing saking sales kami penawaran beli nonton sing setelah kita ambil langsung ke toko pertanian yang ada di lingkungan. Kalau memang kok di lingkungan di daerah sini kok enggak ada ya, kita keluar kota, walaupun sampai di mana kalau kita yang penting kita dapat namanya ingin memberikan pelayanan kepada petani ya, yang diminta petani itu apa ya, sampai jauh pun kita cari masalah benih ini. Pulau ini misalnya kaki petani, angin monggo sing giat dados semua bibit, yang penting meskipun angsal bibit sing kualitas dengan cocok tanam yang benar, ya muga-muga tani itu ya saged mendapatkan hasil yang maksimal gitu, Tapi masalah prospek kata setengah bibit ini, prospek juga memang bagus, tapi juga termasuk kita harus melihat panca pasarnya. Panca pasarnya kok di situ memang prospeknya juga ada bagus, karena di lingkungan itu sayur mayur ya mungkin ya juga bagus. Tapi kalau memang jauh, kita memang harus ekstra untuk masalah pemasaran ini, memang harus lebih semangat, lebih kuat mencari trik-trik pemasaran. Terus masalah kontur masalah pembuatan bibit dengan prospek yang bagus, dengan keuntungan yang bagus, asalkan semuanya itu bisa terjaga antara ini masalah operasional, kerja, harga benih dan biaya dan harga penjualan kok selalu kita tetapkan, bisa ditetapkan misalnya dengan harga operasional mungkin Rp100 atau bagaimana, itu keuntungan mungkin bisa tetap konsisten, tetap bagus terus. Nah, misalnya kak dia hanya menekan harga penjualan, tapi dia meningkatkan biaya operasional semakin meningkat, otomatis kita nggak dapat apa-apa dan kita mungkin bisa bangkrut. Di tanah-tanah ini sing mangke di lebet-lebetaken teng napa? Teng polybag. Nggih. Ini nanti dicampur rabuk piye to? Campur rabuk dulu. Dicampur rabuk organik sama TSP. Terus dengan campuran ini kira-kira satu bak kol SS nya
SS. Campurannya organik, itu organik mapan 5 sak. Terus sama TSP nya itu 5 gayung. Setelah itu nanti diaduk sampai rata sampai 3 kali. Nah ini pun wadang polybag niku. Biasanya ibu-ibu niku sing madahi ting polybag. Sing madahi napa niku? Tanah sing pun campurang wau. Dados polybag alit-alit ngeten iki. Nggih, nah niki sing pun dados pun diparingke bak. Niki jeng panaskan di napa niku? Di papan pembibitan. Larapan. Sama panas matahari, setelah kering nanti terus siap untuk diberi biji sayuran, entah lombok, entah tomat, entah brokoli. Tapi sebelum masuki biji sayuran, nanti disiram sama air dulu. Oh, ini namanya bibit tomat servo. Umurnya sekitar 5 hari. Nah, proses pembuatannya pertama dari tanah yang sudah disiram dengan air, kemudian diberi lubang. Setelah lubang semua terlubangi, diberi biji satu persatu, kemudian ditutup dengan plastik mulsa. Setelah 4 malam kemudian dibuka dan tumbuh menjadi kecambah seperti ini. Setelah seperti ini kemudian ditunggu sampai umur 10 hari. Setelah umur 10 hari kemudian dipinali, diambil yang kosong. Setelah diambil yang kosong terbentuk menjadi rapi seperti ini. Kemudian setelah seperti ini menunggu 12 sampai 15 hari tomat servo siap ditanam. Nama saya Tadianto, berlangganan di Mas Mbak Tri. Sudah 1 tahun, kualitasnya bibit bagus, nggak mengecewakan, hasilnya ya bagus.